wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Sarifah Putri Rarlesia, merupakan mahasiswa S3 Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor. Hari ini saya akan menjelaskan tentang model data berorientasi objek dan juga data governance, yaitu pada studi kasusnya adalah sistem informasi rumah sakit. Untuk sistem yang akan saya bahas adalah sistem informasi rumah sakit yang mengintegrasikan pendaftaran pasien, pelayanan medis, administrasi pembayaran. Nah, untuk sistem ini itu mencakup pengelolaan data seperti data pegawai yang terdiri dari dokter, perawat, staf, dan data pasien yang terdiri dari identitas, status perawatan, rekam medis. Nah, sistem ini itu menyediakan modul registrasi rawat jalan dan juga rawat inap, serta pencatatan hasil pemeriksaan, pengelolaan fasilitas poli dan kamar, lalu untuk perhitungan terintegrasi untuk pelaporan komprehensif dan pengambilan keputusan secara real time. Nah, luaran dari model data yang akan muncul adalah domain model kelas diagram, lalu desain kelas diagram, serta nanti akan ada penjelasan tentang polimorfisme dan juga desain pattern. Nah, ini bisa dilihat di sini ada dua skema. Yang pertama adalah domain model kelas diagram. Lalu di sini ada desain kelas diagram untuk sistem informasi rumah sakit. Nah, untuk konsep polimorfismenya itu pada metode tambah, edit, dan juga tampilkan dan juga cari. Itu pada kelas pegawai, dokter, dan perawat itu memiliki nama dan parameter yang sama, tetapi mereka memiliki perilaku yang berbeda sesuai dengan implementasi di setiap kelas. Nah, keuntungan tersendiri memakai polimorfisme ini adalah mempermudah pengembangan sistem di masa mendatang dan juga meningkatkan fleksibilitas coding. Selain daripada itu, untuk hierarki pewarisannya sendiri, itu kelas pegawai berfungsi sebagai kelas dasar untuk kelas-kelas turunan seperti dokter, perawat, dan dokter spesialis. Hal ini memungkinkan fungsi-fungsi umum untuk didefinisikan sekali di kelas induk, dan kelas turunan dapat menyesuaikan perilaku tersebut melalui mekanisme overriding. Lalu untuk desain patternnya sendiri, dia terdiri dari dua, yaitu factory method pattern dan juga composite pattern. Untuk factory method patternnya dapat dilihat pada codingan ini. Di sini kita menggunakan registrasi factory, di mana ini akan membuat objek registrasi rawat jalan dan juga registrasi rawat inap secara dinamis. Nah, ini adalah codingannya. Lalu untuk composite patternnya itu nanti akan ada interface komponen pembayaran yang mendefinisikan hitung total dan tampilkan. Kelas untuk tindakan itu berfungsi sebagai lab, di mana di sana ada konsultasi, lab, dan juga operasi. Serta pembayaran berfungsi sebagai komposit yang menampung kumpulan komponen, menghitung biaya rekursif tanpa memeriksa jenis objek satu persatu. Nah, kenapa data governance itu penting? Itu yang pertama adalah untuk memastikan adanya keselamatan pasien, di mana data klinis itu seperti diagnosis, obat, alergi, tindakan, itu sifatnya akurat dan juga konsisten. Lalu untuk kepatuhan terhadap audit, di mana ada rekam medis elektronik itu memenuhi regulasi dari Kementerian Kesehatan, perlindungan data, jejak audit, dan juga retensi arsip serta interoperabilitas di satu sehat. Lalu selanjutnya efisiensi di operasional, di mana kualitas data demografis khususnya untuk penjamin kode ICD 10 dan juga ICD 9 CM ini berhubungan tentang diagnosis dan juga tindakan yang akan diterima oleh pasien, itu mempengaruhi klaim, tagihan, dan antrian. Nah, dapat disimpulkan bahwa data yang buruk nanti akan menjadikan klaim itu tertolak atau biaya ulang. Lalu yang terakhir adalah interoperabilitas multisistem, di mana di sini ada HIS, LIS, dan RIS, farmasi keuangan, BPJS, itu perlu data yang sama bahasanya, yang konsisten. Sehingga metadata menjadi terstandar dan juga pengelolaan master data itu lebih konsisten. Lalu framework untuk organisasi datanya di sini saya memilih framework DAMA DMBOK dengan pendekatan maturity model 5 level. Nah, yang pertama yaitu framework ini terdiri dari 10 domain, yaitu adalah data governance, quality,
metadata, MDM, security, arsitektur, integration, data warehousing or BI, lalu dokumen and content, life cycle. Standar interoperabilitasnya itu HL7 khusus untuk hospital, sistem informasi rumah sakit, lalu LOINS, NOMAD, dan juga tadi ada data untuk diagnosis dan data tindakan, lalu format klaim di BPJS maupun di BPJS ataupun di asuransi lain. Nah, untuk data yang berhubungan di sini adalah data Governance Council, di mana di sini dipimpin oleh direktur itu sendiri. Lalu Chief Data Officer, ini merupakan orkestrasi dari eksekusi lintas unit. Lalu Data Owner, direktur pelayanan dan keuangan penunjang yang akuntabel atas domain data, serta Data Steward yang dimana berhubungan dengan rekam medis, farmasi, lab, dan admisi, lalu klaim untuk menjaga kualitas harian. Nah, untuk simulasi dari maturity assessment-nya itu dapat dilihat di sini. Jadi ada domain yang diukur, ada 4, yaitu domain tata kelola dan peran, kualitas data, MDM pasien, dan juga keamanan dan privasi. Di sini baseline-nya masing-masing ada 2, 1, dan 3. Dan juga targetnya di mana untuk tata kelola itu level 4, untuk kualitas itu level 4, lalu untuk pasien itu level 3, lalu untuk keamanan dan privacy itu nanti levelnya level 4. Nah, bukti dari atau dokumen pendukungnya adalah komite formal, kebijakan terstruktur. Lalu untuk bukti kualitas data itu ada scorecards otomatis, lalu ada KPI. Lalu untuk MDM pasien sendiri itu ada golden record dan deduplication. Lalu untuk keamanan privasinya sendiri, ini ada ABAC, ini memastikan untuk otorisasi user, DLP, dan review berkala. Nah, untuk critical success factor-nya ini di sini adalah sponsor, manajemen puncak itu dan mandat lintas unit. Lalu nilai bisnisnya jelas, di mana ada klaim BPJS-nya tepat waktu, mengurangi duplikasi MRN atau penurunan medication error. Lalu untuk yang ketiga yaitu peran formal dari owner, steward dengan RACI. Lalu ada standar yang konsisten berdasarkan standar FHIR, ICD, LOING, lalu formularium. Lalu yang berikutnya adalah otomasi kualitas dan juga monitoring real time, serta critical success factor yang terakhir adalah keamanan privasi sejak desain hingga ke pelatihan secara berkelanjutan. Nah, untuk evaluasi model sendiri itu evaluasi model data itu metodenya terdiri dari verifikasi struktur integritas, kelengkapan interoperabilitas, lalu kinerja. Lalu untuk hasil itu nanti struktur terintegrasi pasien untuk kamar dan tindakan klaim itu sifatnya tidak redundant, diharapkan tidak redundant, namun walaupun dia redundant akan dihasilkan secara minor saja itu pada transaksi farmasi. Dan mapping FHIR-nya 80% sesuai dengan standar. Lalu untuk datanya dinormalisasi hingga 3 NF itu bisa tercapai dan mendukung pelacakan status pasien secara real time. Nah, kesimpulannya adalah model untuk memadai dengan rekomendasi optimasi transaksi dan integrasi kode medis. Nah, untuk evaluasi data governance sendiri, itu metode yang digunakan adalah maturity model assessment dan juga KPI audit, di mana yang dinilai di sini KPI audit data, yaitu akurasi, timeliness, completeness, konsistensi, lalu ada stakeholder interview. Lalu untuk hasilnya itu nanti ada data quality-nya diharapkan di level 3, metadata level 2, lalu MDM-nya di level 3, security level 4, dan interoperability-nya ada di level 3. Nah, yang dapat disimpulkan adalah governance berjalan baik di sini, lalu fokus peningkatan pada metadata katalog dan otomatisasi kualitas data menuju level 4 dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, untuk rekomendasi dan kesimpulannya adalah data quality dashboard otomatis ini nanti akan muncul indikator real time pasien tanpa NIK ya, bisa kelihatan juga nanti.
lalu resep tanpa alergi, dan juga klaim yang tertunda. Lalu metadata repositori berbasis web, di sini semua unit adalah farmasi, lab, keuangan, memakai definisi data yang seragam. Lalu data stewardship-nya itu data stewardship workflow itu penanganan duplikasi pasien dan kesalahan kesalahan klaim secara otomatis. Lalu audit rutin interoperabilitasnya yaitu ada BPJS yang terintegrasi dengan Hospital Information System dan juga Satu Sehat, tetap sinkron dengan HL7 FHIR. Nah, untuk tingkatan yang terakhir adalah itu adanya dari organisasi rumah sakitnya itu sendiri, itu memberikan memfasilitasi tingkatan data untuk meningkatkan data literasi ke pegawai-pegawai yang khususnya berhubungan dengan data. Jadi di sini akan dilakukan pembentukan budaya governance yang terinternalisasi di seluruh organisasi. Nah, kesimpulan akhir adalah model data dan tata kelola sistem informasi rumah sakit ini telah memenuhi prinsip integritas, keamanan, dan efisiensi, serta berkontribusi langsung terhadap mutu layanan, kepatuhan, dan regulasi. Nah, namun masih membutuhkan peningkatan metadata, standarisasi terminologi, dan monitoring kualitas data otomatis untuk mencapai kematangan yang optimal. Nah, tools yang saya gunakan untuk membuat tugas ini adalah yang pertama ada draw.io. Ini adalah digunakan untuk membuat diagram UML-nya, yaitu diagram domain model dan desain kelas diagramnya. Lalu tools Canva dan juga Gamma ini untuk membuat presentasi dan juga video. Lalu ada Microsoft PowerPoint juga untuk support presentasi, seperti untuk menjelaskan deskripsi sistem, model data, governance, lalu evaluasi dan juga kesimpulan. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.